Halo semuanya, selamat datang di Krisis Kriminalitas Sadis bersama aku Sally Luvena. Nah, aku mau berbagi cerita sedikit. Jadi, krisis ini sedikit berbeda dengan kritis. Dan bagi kalian yang udah lama ngikutin aku, kalian pasti tahu kalau kritis ini aku lebih berbagi kepada cerita horor dan mistis. Sedangkan di episode krisis, aku akan lebih menceritakan kepada cerita kriminal, pembunuhan, penculikan, konspirasi. Dan bagi kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Nah, di episode krisis kali ini, yaitu yang pertama, aku akan membahas tentang seorang pembunuh berantai yang kanibal nih, dan cukup terkenal di tahun 1950-an di Thailand, yaitu Si Wei. Ya, kalau di Indonesia kalian pasti tahu lah ya, yang sempat terkenal itu Sumanto. Nah, jadi bedanya nih, kalau Si Wei ini, walaupun dia seorang kanibal, ternyata tidak semua masyarakat di Thailand itu benci sama Si Wei, malah ada yang mendukungnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya. Jangan keluar setelah gelap atau Si Wei akan memakanmu. Jadi itu adalah peringatan yang sering dipakai oleh para orang tua di Thailand untuk menakuti anak-anak mereka agar anak-anak mereka itu tidak berani keluyuran sampai malam. Nah, jadi bagi anak-anak yang nakal, yang pokoknya perilakunya nggak baik, para orang tua akan memakai kata Si Wei ini untuk menakut-nakuti mereka. Jadi itulah mengapa nih Si Wei ini cukup terkenal di masyarakat Thailand. Si Wei lahir pada tahun 1927 di kota Santou, Cina. Dan Si Wei ini berimigrasi ke Thailand untuk mencari pekerjaan pada tahun 1946 dan mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di Provinsi Prachap Khirikan. Nah, menurut sumber yang ada nih, ternyata Si Wei ini sebelum dia berimigrasi ke Thailand, Si Wei ini adalah seorang prajurit yang berperang melawan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dan ternyata Si Wei ini kayak punya satu trauma ataupun pengalaman yang tragis pada saat itu, yaitu di mana pada saat itu stok makanan sudah kosong. Dan dengan sangat terpaksa, Si Wei harus memakan rekan-rekan kerjanya yang sudah tewas untuk bertahan hidup. Polisi Thailand menuduh bahwa Si Wei bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan dari anak-anak yang terjadi pada tahun 1954 hingga 1958 di berbagai kota di Bangkok, Nakhon Pathom, dan di Rayong. Nah, jadi korbannya itu adalah anak-anak yang berusia dari 5 tahun hingga 11 tahun. Kemudian pada tahun 1958 ada satu laporan bahwa ada seorang anak laki-laki yang menghilang dan polisi itu udah curiga bahwa Si Wei ini pelakunya. Maka pada saat hendak ditangkap Si Wei ini, katanya Si Wei itu lagi mau membakar tubuh dari anak lelaki ini. Namun ketika dicek, ternyata itu hanyalah tubuh anak laki-laki tanpa organ dalamnya. Jadi organ dalamnya itu udah nggak ada dan katanya sih udah dimakan sama Si Wei. Nah, Si Wei ini mengakui semua perbuatannya, tetapi Si Wei tidak terima bahwa dirinya ini disebut kanibal. Nah, ada beberapa sumber juga nih yang ngomong, ada beberapa alasan nih kenapa Si Wei ini menjadi kanibal. Yang pertama,
Katanya si Siwei ini ingin terlihat awet muda, makanya dia itu mencari korbannya anak-anak dengan memakan organ dalamnya. Kemudian yang kedua, si Siwei ini itu belajar ilmu hitam atau gaib dan harus makan organ dalam anak-anak sebagai syaratnya. Nah, kemudian yang ketiga menurut aku lebih masuk akal adalah, jadi pas Perang Dunia Kedua dia kan sempat makan rekan-rekannya tuh. Nah, mulai dari sanalah katanya dia itu ketagihan dan menjadi kanibal. Dan pas ditanya nih, kenapa nih si Siwei memilih korban itu anak-anak, apalagi korbannya itu paling muda berusia 5 tahun dan paling tua itu 11 tahun, jadi masih kecil banget. Dan si Siwei itu bilang karena anak-anak itu paling mudah untuk dibohongi dan dibunuh. Iya sih, anak-anak kan apalagi usia 5 tahun sampai 11 itu kan masih polos banget ya. Jadi bagi teman-teman yang di rumah udah punya anak, dinasihatin anaknya agar nggak sembarangan ikut orang asing. Nah, kemudian singkat cerita, pada tanggal 16 September 1959, Siwei itu dieksekusi dengan ditembak mati oleh regu tembak di penjara Bengkwang, dan jenazahnya itu tidak langsung dikubur, namun dibalsem dan dijadikan mumi untuk dipajang di Museum Medis Rumah Sakit Siriraj. Pada bulan Agustus 2019, tubuh Siwei telah dipindahkan dari Rumah Sakit Siriraj karena banyaknya protes dari warga Thailand yang percaya bahwa si Siwei ini tidak bersalah, dan juga dari Komisi Hak Asasi Manusia yang menuduh bahwa Rumah Sakit Siriraj ini telah merampas hak asasi kemanusiaan dari Siwei dengan mencapnya sebagai kanibal, padahal pada saat itu belum ada bukti yang kuat yang bisa menyatakan bahwa si Siwei itu adalah pelakunya. Nah, kemudian di Twitter nih sempat rame banget mereka membicarakan tentang si Siwei yang katanya hanya sebagai kambing hitam, bukan pelaku sebenarnya. Dan kemudian katanya juga sempat nih sampai mereka melakukan petisi online di mana adanya terkumpul 11 ribuan tanda tangan yang meminta bahwa jenazah si Siwei ini harusnya dilakukan pemakaman yang layak. Nah, lalu kenapa masyarakat Thailand sangat membela si Siwei ini? Ternyata yang pertama, pada masa itu masyarakat Thailand percaya bahwa polisi Thailand itu sedang dalam tekanan publik untuk segera menemukan pembunuhnya. Sehingga ketika mereka setelah menangkap si Siwei ini, polisi Thailand ini lalu mengatakan kepada Siwei untuk si Siwei ini mengaku, dan kalau Siwei mengaku bahwa dia pembunuhnya, Siwei akan dihadiahi tiket untuk balik kembali ke negaranya di Cina. Maka dari itulah katanya si Siwei mengaku. Kemudian ada yang percaya juga, yang kedua itu adalah si Siwei ini tidak bisa berbahasa Thailand, dan katanya jadi ini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan kayak pernyataan palsu di mana mereka mengatakan bahwa si Siwei ini yang mengaku, si Siwei yang melakukan pernyataan, padahal si Siwei ini sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Thailand. Jadi mana mungkin si Siwei bisa mengaku bahwa dia membunuh, maka dimanipulasilah pernyataan si Siwei ini oleh kepolisian Thailand. Kemudian yang ketiga, pada masa itu, orang-orang sangat mendiskriminasi orang-orang dari Cina, apalagi pada saat itu Siwei adalah seorang imigran dari Cina, sehingga walaupun tanpa bukti yang kuat, mereka tetap membenci orang Cina dan menganggap orang Cina itu jahat, sehingga Siwei lah yang tetap dituduh sebagai pembunuhnya. Lalu ada satu akun Facebook yang menyatakan bahwa dirinya telah melakukan investigasi dan mengumpulkan beberapa bukti bahwa si Siwei ini sama sekali tidak bersalah, hanya menjadi kambing hitam karena adanya
konspirasi dari kepolisian dengan seorang wakil bupati yang saat itu sedang terkenal, jadi sangat disegani. Jadi seorang wakil bupati ini punya saudara ipar yang bernama Glenn, maaf kalau saya sebut. Jadi si Glenn ini punya penyakit mental, di mana ada masyarakat yang menyatakan pernah melihat bahwa Glenn itu kayak membawa potongan organ dalam yaitu hati di saku bajunya. Nah, namun karena dia adalah saudara ipar dari wakil bupati ini, makanya polisi juga nggak berani untuk menangkap ataupun menuduhnya. Kemudian nih, sebuah film dokumenter dari PBS Thailand sempat mewawancarai warga setempat yang kenal dengan si Siwei, dan ini bernama si Wanapa. Dan si Wanapa ini bilang bahwa ibuku sangat mencintai si Wei. Si Wei adalah orang yang baik dan lembut. Dia adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah mencari keuntungan dari siapapun. Saya yakin bahwa si Wei tidak mungkin menjadi pembunuh anak-anak tersebut. Akhirnya pada tahun 2020, yaitu tepatnya 23 Juli 2020, dilaksanakanlah pemakaman dan dikremasi si Siwei di kuil Wat Beng Prek Thai yang letaknya itu adalah di penjara Bengkuang tempat si Siwei itu ditembak mati. Kemudian abu dari si Siwei ini disimpan di kuil tersebut, dan pada saat pemakaman tersebut, yaitu kan ada doa-doa, itu dihadiri oleh Komisi Hak Asasi Manusia, kemudian juga dihadiri oleh polisi setempat, kemudian dihadiri oleh para kerabat yang kenal dengan si Siwei. Nah, jadi pada saat itu juga adanya wawancara dengan seorang tetangga Siwei yang bernama Wipa, saat ini sudah berusia 83 tahun, dan dia bilang bahwa si Siwei ini sama sekali tidak bisa berbahasa Thailand, dan dia kelihatannya tuh yakin banget bahwa si Siwei ini adalah seorang pria yang baik, dan dia yakin bahwa Siwei ini sama sekali tidak bersalah. Ya teman-teman, kita doain aja ya arwahnya Siwei tenang di sana. Dan kalian, menurut kalian nih gimana kisah si Siwei ini? Ya aku kasihan juga sih ya, kalau lihat mukanya sih kelihatannya dia orangnya baik. Dan teman-teman sekalian termasuk tim yang yakin kalau Siwei itu salah, atau kalian termasuk tim yang yakin bahwa Siwei itu tidak bersalah? Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman, cukup sekian ya episode perdana dari krisis ini. Kalau kalian suka, jangan lupa seperti biasa, tolong bantu aku untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode krisis yang berikutnya. Dah.